Di setiap perjalanan yang kita lalui, pasti akan ada selalu cerita yang kita dapatkan. Dari sanalah akan ada makna yang bisa kita berikan. Kami, anggota muda Mapala Unan, hadir di suatu negeri dengan melakukan ekspedisi bertajuk Arunika di Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Untuk menambah semangat dan kekompakan, marilah kita teriakan Mapala Unan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mapala! Taman Nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti atau zona-zona lain yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional Bukit 12 atau TNBD adalah salah satu dari 4 taman nasional yang ada di Provinsi Jambi. Diketahui ada lebih dari 120 jenis tumbuhan yang tumbuh di Taman Nasional Bukit 12. TNBD sudah dikenal di tingkat nasional maupun internasional karena memiliki keunikan di mana di dalamnya berada suku orang rimba. Beberapa faktor tersebutlah yang menjadikan TNBD menjadi latar belakang objek pada ekspedisi kami kali ini. Tadi saya sudah mendengar ya paparan penyampaian. Pada hari ini, kami melakukan perjalanan menuju Bukit Ipuh dengan misi menganalisis vegetasi yang ada di bukit tersebut. Di sepanjang jalan, kami melakukan pengambilan titik koordinat, jejak, suara, dan tanda-tanda adanya fauna, serta koordinat flora yang dijumpai. Setiap jejak yang kami temui, hewan yang kami jumpai, serta flora yang kami dapati, kami observasi jenis dan kondisinya. Di hari kedua, riset flora dan fauna, ekspeditor mulai bergerak pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Di jalur, kami menemui jejak landak, kijang, bunga bangkai, dan lain sebagainya. Sesampainya di Bukit Ipuh, kami bergegas memasang 4 jenis plot, yaitu 2x2 meter, 5x5 meter, 10x10 meter, dan 20x20 meter. Pemasangan 4 jenis plot tersebut dilakukan pada 6 petak yang ada di Bukit Ipuh. Pemasangan plot ini kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Jadi Bapak nih Kristen, tapi kalau adat istiadat agama kepercayaan masih dianut? Masih. Semuanya masih masih dipakai lah. Nah, itu. Maksudnya adatnya masih dipakai kan? Iya, masih dipakai. Iya, kalau boleh tahu Pak, Kristen dari lahir Pak pas udah besar gitu. Udah besar baru sekarang, baru 2 tahun inilah. Berapa tahun ini? Baru
keinginan oleh karena seperti kanti itu yang masih dalam rimbo itu, wah pergi baratnya maling, macam mana yang tidak bisa lagi maling lagi, itu baratnya itu. Itu Pak, kalau hari Minggu Bapak pergi gereja? Ya pergi. Kalau boleh tahu Pak Nyinjung, kalau Kristen Pak Nyinjung ini Kristen apa Pak? Ada kan ada Kristen apa gitu. Kalau kepercayaan Pak Nyinjung ini Kristen apa? Nasrani apa Katolik, apa Protestan? Nah itulah. Ya. Apa? Katolik. Kalau Kristennya Kristen Protestan apa Katolik? Apa Pantikosta? Iya. Oh, Kristen iya. Pantikosta. Iya. Iya. Berarti Bapak mohon izin sebelumnya, kepercayaan Bapak sebelumnya apa Pak? Kan Bapak baru masuk 2 tahun. Nah, iya percayaan, iya masih dalam rimbo lah baratnya itu. Kepercayaan masih kepercayaan. Begitulah agama bagi Pak Nyinjung. Agama memberi perubahan kepadanya dan juga kepada pengikutnya untuk berhenti terhadap kebiasaan yang menurutnya tidak seharusnya dilakukan. Esoknya, kami bertemu dengan Temenggung Jalo yang saat itu sedang bersama salah satu anggota KKI Warsi. Kalau melangun tuh tujuannya kan untuk menghilangkan kesedihan kalau ada yang meninggal kan Pak. Jadi orang yang meninggal tuh dikubur atau gimana? Itu depan rumah pasu, bikin kamu. Bikin kamu dah masuk dalam susudung lah, tapi susudung itu harus dipanggil. Maksudnya dibuat dengan tapi dia pondok tapi panggung gitu. Tinggi dari tanahnya. Tingginya sampai 2 meter di bawah. Iya, tinggi tanah. Jadi dari atas tuh. Iya. Pak, Bapak ini kepercayaan. Kalau Tuhan dari kepercayaan Bapak ini gimana? Tuhan itu hari kita tahu pada ucapan baik itu Tuhan itu. Gaji dia. Ataupun bisa juga ada hubungan itu kita tuh paling yang apa ya, misalnya ada demo gajah, ada demo rimau, ada Dia Tuhannya tetap itu, tapi kan ada perantara manusia itu artinya itu namanya dewa. Jadi berdoa ke dewa supaya disampaikan ke Tuhan. Makanya setiap doa itu selalu disampaikan ke dewa, tapi selalu mengucapkan berkat la ilaha illallah, artinya ada Tuhan. Maka Tuhan itu di samping itu apa namanya? Kalau awak ambil Tuhan, kalau bahasa Arabnya ilah gitu kan. Jadi kalau bahasa mereka itu namanya bukan Tuhan tapi Bahelo. Nah, Bahelo. Kalau Babala itu kan ritualnya itu mengimbau dewa-dewa untuk merestui pernikahan tuh, untuk supaya dewa-dewa aku menyampaikan ke Tuhan. Nah, kayak gitu manunya. Aku di cara mengimbaunya ya, para dukun lah yang tahu. Misalnya bermacam-macam bunga dihadirkan. Ya ada Temenggung. Ada bunga ibul, bunga antuy, macam-macam lah bunga. Beri anu lah. Ya, sebenarnya dari pohon nama-nama bunga itu kan. Nah, jadi itu tuh dia. Jadi gunanya bunga itu menghadirkan dewa, karena dewa suka yang harum-harum. Nah, kayak gitu kan. Jadi dia hadir, ada dukunnya memanggilnya supaya merestui lah hubungan mereka berdua dalam pernikahan. Dewa oleh dukun meminta kepada Tuhan supaya direstui. Agak berat, dukun tidak punya karena
Karena nggak sekolah ya Pak ya. Bahasa, kalau bahasa punya, tapi kalau huruf nggak huruf. Contohnya kopi. Kalau bahasa Indonesia dan bahasa kita Melayu kan tidak. Tapi kopi bahasa dia itu tidak. Tapi ada, tidak ada, bisa diringkas. Jadi kopi itu tidak, ada, gitu kan, ada. Jadi bisa disingkat piado. Kalau piado itu tidak ada, jadi kopi ado gitu kan. Jadi bisa disingkat jadi piado. Ado aku kawan, piado. Nah, jadi sana tidak ada kalau bakso, kalau kita ringkas dalam bakso mana kopi ado gitu kan, tapi ada bahasa ringkasnya piado. Misalnya jalan jadi jelon, banyak tuh bagus bisa. Jadi ada huruf A yang di sebelumnya ada huruf J dan D, itu A akan menjadi E. Huruf konsonan M dan N di paling terakhir apa diikuti sebelumnya huruf A akan berubah jadi O. Itu kunci. Ya penunggung itu kayak beda biasanya. Hampir sama, kecuali orang rimba yang ada di sekitar jalan lintas Sumatera sampai ke Sumatera Selatan, itu berbeda bahasanya. Itu lebih pada bahasa selatan, bahasa orang Melayu Sumatera Selatan gitu kan. Yang bersama, misalnya gini, kalau orang selatan itu bilang kemane, kalau orang sini bilang kemano. Jadi orang rimba nak kemone, padahal itu dialek yang diambil dari bahasa itu. Sama juga dengan orang rimba nih, dialeknya sama dengan bahasa Melayu setempat, tapi ada beberapa vokal dan konsonan itu akan dirubah, tapi maknanya sama gitu. Misalnya beras, beras apa Win? Berai, nah gitu kan, beda dia gitu kan, tapi bahasa kalau bahannya kan hampir sama beras. Karena bahasa orang desa di sini bilang beras itu ada yang berai juga, bukan berai. Iha kalau bahasa Melayunya iha paling terakhir, kalau mereka tuh ye aye berai. Nah itu, jadi itu kalau kita konsep bahasa. Baju BA gitu kan, jadi BAju, jadi ba tadi menjadi beju. Itu bahasa mereka, dialek yang membedakan. Nah, dialek yang membedakan antara misalnya bahasa di sini orang air hitam dan Metekal dengan bahasa orang Terap, itu intonasi berbeda. Intonasi orang di sana agak keras, dan saya di sini agak mendayu dia. Nah, gitu. Tapi bukannya orang suku Pemaranda, tapi memang bahasa intonasi mereka seperti itu. Nah, gitu. Itu ada nama bahasanya atau gimana? Bahasa mereka bahasa orang rimba. Bahasa rimba. Bahasa orang rimba, enggak, bukan bahasa rimba, bahasa orang rimba. Kalau bahasa mereka. Dulu orang bilang suku anak dalam. Warsi yang merubah menyebut mereka orang rimba, bukan warsi yang merubah, memperkenalkan. Kenapa asal usul orang rimba menjadi terkenal? Jadi dulu mereka menyebut, jadi orang luar menyebutnya suku anak dalam, gitu kan? Tapi kami masuk ke dalam, tidak pernah mereka menyebutkan kami ini suku anak dalam, tidak. Kami nioma orang rimba, kami ini orang rimba, gitu kan? Itu bahasa mereka. Jadi makanya kami heran juga, dalam rapor kami selalu bilang suku anak dalam, tapi kami berpikir terakhir ternyata mereka sendiri tidak pernah menyebut mereka suku anak dalam bahasa kami sehari-hari bergaul gitu kan, karena kami tinggal sama mereka dulu. Tanyakanlah sama beliau nih, saya tuh tinggal di dalam beradu 1 bulan sekali baru pulang sampai saat saya dari tahun 95 sampai sekarang masih. Jadi tahun 95 sampai 97 saya tinggal sama mereka 2 tahun. Jadi itu yang ada teman juga yang lain gitu kan.
Jadi mereka tuh selalu kami diskusi, kok mereka sebut ini ya, kami ini orang rimba, kami sebut betul suku anak dalam orang rimba katanya. Maka kami mulai memperkenalkan ke orang rame. Tapi banyak juga tantangan dari misal pemerintah, kalau bilang, kenapa Warsi itu merubah nama suku gitu kan. Tapi kan itu kan sebetulnya tidak, tapi itu dari jati diri mereka sendiri. Nah, sekarang udah banyak yang pakai kata orang rimba, ada juga kan respon alam, ada juga bilang orang rimba dalam kurung suku anak dalam gitu kan. Nah, cara mereka kita memahami, tapi kami memperkenalkan jati diri mereka. Mereka menyebut diri mereka itu orang rimba. Itu sebetulnya kenapa Warsi motor dengan gitu. Jadi itu, jadi bahasa mereka bukan bahasa suku anak dalam, bahasa mereka adalah bahasa orang rimba, bukan bahasa rimba, beda, sangat beda tuh. Jadi bahasa orang rimba menyatakan jati diri mereka, kesukuan mereka itu orang rimba, gitu. Dari hasil wawancara kami bersama Kakak Iwarsi, unsur religi yang merupakan salah satu dari 7 unsur kebudayaan yang hanya orang-orang kepercayaan suku anak dalam saja yang diperkenankan untuk tahu lebih dalam mengenai cara mereka beragama. Bersama Temenggung Jalo, kami belajar banyak hal mengenai suku anak dalam, tentang adatnya, agamanya, dan bagaimana mereka mencari sumber kehidupan. Kami, anggota muda Mapala Unan bersama Temenggung Jalo, diberi kesempatan untuk melihat salah satu alat berkebun dan berburu mereka, yaitu beliung. Alat yang menyerupai kapak namun dengan ukuran yang lebih kecil ini merupakan alat yang menemani mereka berkebun di dalam hutan Taman Nasional Bukit 12. Pakainya kayak gini kan udah isi ya. Nah, ini kayak gini. Nih. Iya, Pak ya. Taruh ke sini. Karena ini kalau umpamanya ini kan kencang ini. Kalau ini enggak ke sini bisa begini. Nah, jadi ke sini. Nah, seperti ini. Ini bunyinya kencang bener ini. Kencang minta ampun. Ini kayak gini. Tentunya kayak ginilah ya. Karena ini ada isinya, saya nggak berani megang sininya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita cuman gini nih takutnya bisa. Nah, kalau di sini kan kunci nih. Sapi ini 2 bisa lantai. Ya, memang betul. Sapi 2 bisa lantai. Bisa tembus. Pelurunya itu apa? Umumnya, suku anak dalam atau orang rimba berburu menggunakan tombak dan anjing. Namun, tak sedikit dari mereka yang berburu menggunakan kecepek. Kecepek yang merupakan sejenis senjata api laras panjang yang sering mereka gunakan untuk berburu hewan-hewan buruan yang ada di dalam rimba.
Pada eksplorasi potensi wisata kali ini, ada 2 spot wisata yang ekspeditor kunjungi. Yang pertama, yaitu spot wisata Talun Telentam dan juga Puncak Bogor atau Puncak Suban. Bapak. Pada hari ini, ekspeditor mengolah data untuk persiapan presentasi di Resort 2E Air Hitam. Pengolahan data dilakukan kurang lebih 7 jam. Kami melakukan presentasi untuk menunjukkan apa saja yang kami dapatkan selama berkegiatan seminggu ini.